Pemirsa, penyakit hati selanjutnya yaitu sifat toma, atau bahasa Indonesia mengatakan tamak. Toma ini adalah rakus. Kerakusan itu adalah dia ingin memiliki sesuatu apapun yang ada di dunia ini, baik berupa materi maupun jabatan, padahal dia sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala materi dan jabatan tersebut. Jadi melebihi kadar biasa. Sifat rakus juga adalah sifat di mana sebenarnya dia tidak membutuhkan itu. Dia beli mobil dirinya, istrinya, anak-anaknya juga tidak cukup 1, 2, 3. Bahkan mengkoleksi. Nah, hati-hati para kolektor. Kalau mengkoleksi sesuatu benda, ada manfaatnya, tidak mengapa. Tapi ketika mengkoleksi suatu benda, tidak ada manfaatnya, hanya untuk dipajang-pajang saja. Ini penyakit, sudah mulai penyakit rakus. Ada dalam diri kita tanpa sadar. Kenapa? Karena semuanya bakal dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana harta Anda dan dibelanjakan kemana harta Anda. Dan itu termasuk harta yang mubadir. Maka ketika rasa toma ini atau sifat toma ini tidak diobati, tidak segera diatasi, maka akan timbul kerusakan pada dirinya dan juga orang lain. Betapa banyak orang yang sudah bergaji besar, dia pejabat publik, puluhan juta, sudah cukup anak-anaknya, istrinya dan dirinya. Kendaraan dinas sudah ada. Tapi karena sifat tomahnya, dia ingin punya rumah lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Punya deposito, tabungan yang miliaran, bahkan puluhan dan ratusan miliar. Padahal dia tidak membutuhkan itu. Inilah sifat tamak. Ketika rasa tamak itu hadir dalam diri kita, maka berbahaya. Bagaimana cara menghilangkannya? Lagi-lagi hadirkan, lihat hati ini, lihat diri ini. Hadirkan sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya tujuan hidup adalah ibadah kepada Allah. Cukupkan untuk diri kita. Cukupkan keluarga kita. Kalau kita lebih, sedekahkan untuk amal akhirat. Dan orang yang rakus, orang yang tamak, tidak akan bernilai sedekah. Walaupun sedekahnya miliaran, tapi kalau diperoleh dari hasil korupsi, diperoleh hasil dari mencuri, dari menipu, maka sedekah itu akan sirna, bahkan menjadi bumerang dirinya, menjadi api neraka yang panas. Pemirsa, maka yakinlah ketika ada harta haram dalam diri kita, makanan yang haram dalam diri kita, maka hidup kita tidak akan tenang. Mungkin kelihatannya saja di foto, di sosmed, memperlihatkan kemewahan. Sebenarnya dia menderita. Dia sulit untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sulit khusyuk. Kenapa? Allah sudah membencinya. Dia memperkaya diri bukan dengan cara yang halal. Memperkaya diri melebihi kapasitas dirinya. Yang mencari rezeki secara halal pun, yang mencari rezeki dengan cara yang benar pun, ketika berlebih, maka cepat-cepatlah didermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tujuan hidup. Harta kita bisa untuk mendekatkan diri pada Allah dan bisa juga untuk tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kalau kita mencari dan membelanjakannya dengan benar. Semoga kita tidak termasuk orang yang rakus atau tamak. Barakallahu fiikum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.